Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Chang Peng Sao, pendiri Binance, bursa kripto nomor wahid di dunia, sedang mengalami masalah besar menghadapi tuntutan dari otoritas bursa di Amerika Serikat, Securities Exchange Commission. Dari masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masalah tuntutan yang sangat berat sehingga Binance US sudah diblokir, ditutup, ya. Ya, otoritas bursa Amerika Serikat menuding ada modus penipuan, ya, Sancipa, ya, modus 378, ya, penipuan pencucian uang, ya, pencucian money laundering, ya, yang dilakukan, ya, penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh Chang Peng Sao, ya. Binance ini, ya, senilai sekitar 11 miliar US dollars atau dirupiahkan 164 triliun rupiah. Dana nasabah itu mengalir ke perusahaan milik Chang Peng Sao. Ya. Jadi bos Binance ini punya perusahaan namanya Merit Peak. Jadi dana-dana nasabah itu disinyalir, ya. Diduga mengalir ke perusahaan yang namanya Merit Peak. Itu perusahaan yang suatu perusahaan keuangan, ya, perusahaan broker, ya, broker keuangan, aset-aset finansial yang berbasis di Seychelles, wilayah negara-negara yang surga pajak atau bebas pajak. Nah, diduga aliran aset, ya, jadi investor-investor itu Binance itu ke Merit Pack. Jadi investasi ke Binance, semua investor itu larinya ke Merit Pack. Ya, itu terungkap itu dari dalam gugatan yang dilayangkan oleh otoritas bursa Securities Exchange Commission di Amerika Serikat atas Binance dan CEO Chang Peng Sao dengan tuduhan 378 penipuan. Ya. Masalah di kripto ini tidak selesai, berulang terus sejak tahun 2021 dan tetap saja kripto membuat semua investor di dunia itu nangis darah berjamaah berkelanjutan, ya, continue terus sampai dengan dari 2021 dan sekarang di 2022. Sejak Terra Luna, terus ada satu lagi koin kripto lagi namanya kurang jelas, sudah bangkrut juga, tutup. Setelah itu bursa kripto nomor 3, ya, FTX juga bangkrut beberapa bulan yang lalu. Sekarang Binance menghadapi masalah yang sama, sekarang lagi dikejar oleh otoritas bursa. Dan berita terkini bahwa Binance di Prancis juga sedang digeledah oleh polisi, ya, karena masalah penggelapan, penipuan penggelapan, money laundering. Masalah yang sama, ya. Di kripto ini syarat bajingan-bajingan, ya. Penipuan itu, scam project itu banyak sekali. Sam Bankman sudah pernah tahun lalu di video saya sudah mengatakan bahwa dia sendiri mengatakan bahwa pendiri Dogecoin itu semua kripto ini adalah scam project, proyek tipu-tipu. Makanya saya sudah katakan kepada Anda semuanya yang membeli koin kripto kagak jelas dan Bitcoin ini, semuanya itu adalah tipu-tipu ujungnya. Ini semua adalah ikan lohan, ya. Money game, monkey business, proyek tipu-tipu kagak jelas yang ujung-ujungnya membuat menyusahkan orang, membuat semua orang di dunia nangis air mata darah. Itu ujungnya pasti nangis air mata darah. Dan sudah kelihatan bursa kripto nomor wahid di dunia, Binance, yang punya cabang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ada, sudah mulai mengalami masalah penggelapan dana nasabah sampai 11 miliar US dollar atau sekitar 164 triliun rupiah. Itu baru terjadi di Amerika, belum di negara Eropa yang sekarang lagi diselidiki di Prancis, bahkan nanti di Asia lebih banyak lagi.
korbannya nanti di Asia. Dan mungkin ini akan pemicu krisis finansial global terbesar mungkin dari masalah kripto, Bitcoin, kripto, dan sejenisnya. Nah, Profesor Noril Robini, profesor di New York University. Noril Robini adalah disebut juga Dr. Doom atau Dokter Kiamat yang sudah pernah meramal krisis subprime mortgage atau krisis Amerika pada tahun 2008 itu. Sebelumnya setelah FTX mengalami kebangkrutan, dia sudah meramal sebelum ramai berita ini, dia mengatakan bahwa Chang Peng Shao adalah orang yang bermasalah. Dia seperti bom waktu berjalan. Nah, ini dikatakan dia pada pertemuan, ada seminar di Abu Dhabi. Nah, karena Chang Peng Shao minta izin dari otoritas bursa di Abu Dhabi untuk bursa Binance ini bisa berjualan, ya, di menjual-jual aset-aset virtual kripto ini di Abu Dhabi. Nah, Chang Peng Shao ini atau kripto ini, industri kripto ini dikatakan oleh Dr. Noril Robini itu adalah 7C. 7C itu adalah yang dikatakan Noril Robini itu, C yang pertama itu kripto ini disebut concealed atau tersembunyi, ya gelap. Sudah pasti gelap. Karena tidak ada yang mengaturnya, tidak ada otoritas yang mengaturnya. Kedua, ya, korupsi, ya. Dan ketiga, itu syarat penipuan atau conman. C yang ketiga adalah conman atau penipuan. C yang keempat itu crooks atau penipu. C yang kelima, criminals. Dan yang C yang keenam itu tukang obat atau disebut C yang keempatnya carnival bakers atau tukang obat. Dan C yang terakhir adalah Ciset atau Chang Peng Shao. Nah, inilah ya, istilah 7C ini ada di dunia kripto. Jadi kripto sudah pasti gelap, banyak penjahatnya, kriminal, penipu, conman, ya, tukang obat, dan Chang Peng Shao. Nah, seperti yang dikatakan oleh tahun April 2018 pada saat rapat umum pemegang Berkshire Hathaway, Chairman Berkshire Hathaway Warren Buffett mengatakan bahwa industri kripto Bitcoin adalah racun tikus ketat. Bill Gates mengatakan seiring berjalan waktu mereka akan mengalami masalah. Nah, seperti inilah masalah yang tidak kunjung selesai dialami oleh kripto, ya, industri kripto yang kagak jelas ini dan bursa-bursa kripto. Membuat investornya akan nangis air mata darah di tahun 2023 ini, dan Bitcoin dan kripto itu segera terjun bebas menuju asalnya, menuju harga yang mula-mula, yaitu 0,000. Ya, jadi Anda yang masih bandel, ya, masih tetap membeli itu kripto dan Bitcoin, ya, siap-siap Anda akan melihat harga itu muncul 0,00 US dollars. Ya, ratapan tangis air mata darah terjadi di seluruh dunia. Dari kasus yang sudah mulai diutak-atik dari Binance, Chang Peng Shao, dan akan ada rentetan kasus-kasus di belakangnya yang sedang menunggu. Itu semua di industri kripto. Karena dari awal Sam Bankman sudah mengatakan bahwa ini adalah scam project saja. Ya, saya sudah katakan kepada Anda bahwa ini adalah tidak jauh beda dengan money laundering, monkey business, ikan lohan. Sama, nggak ada bedanya. Dan banyak orang yang ketipu itu anak-anak milenial karena mereka gampang sekali diperdaya dengan teknologi masa depan yang syarat penipuan ini.
yang hanya dibungkus dengan teknologi, padahal ujungnya adalah mau menipu. Gitu. Mau mengambil duit kayak Chang Peng Shao itu. Ya seperti itu modelnya. Jadi orang yang seperti Chang Peng Shao ini banyak sekali di industri kripto. Ini baru kelihatan yang gedenya Chang Peng Shao. Yang kecil-kecil yang banyak yang ciptakan kripto-kripto itu tujuannya ya seperti itu. Nggak jauh beda. Dana korupsi bisa dicuci, bisa melalui kripto, segala macam yang tidak bisa diatur, yang bisa dilihat. Makanya Cina melarang keras karena ini syarat penggelapan, korupsi, penjualan senjata, pokoknya tindak kejahatan itu uangnya itu lari ke kripto seperti ini. Ya, jadi hal yang tidak benar ini ujungnya adalah hancur. Tinggal meledaknya, harganya jadi 0,000 sekian. Jadi tinggalkan sebelum semua menjadi abu, semua menjadi sia-sia, ya, menjadi nol, tidak ada gunanya, ikan lohan, ya. Nah, segera tinggalkan itu dan Anda ada peluang di sini adalah Anda harus trading di futures market karena disitulah Anda trading aset yang benar, aset yang jelas, bukan aset tipu-tipu yang cuman fata morgana, harganya naik turun, ya. Ya, kemarin harganya sudah jatuh, diangkat naik lagi, katanya isunya BlackRock masuk. Terus pada retail ini ya pada masuk ya, ikut BlackRock pause itu. Ya Anda tidak sadar bahwa Anda sedang dipermainkan oleh BlackRock. Ya. Nanti BlackRock masuk, BlackRock sudah cuan, BlackRock-nya keluar sudah profit. Anda nangis darah. Ya, seperti itu yang akan dialami. Ya. BlackRock berinvestasi hanya untuk mengambil keuntungan, bukan berinvestasi di bisnis seperti ini. Dia hanya mengambil keuntungan sesaat karena kondisi ekonomi dunia sekarang itu kondisi yang tidak menentu. Mereka hanya bisa ambil keuntungan di bursa saham dan di industri kripto seperti ini. Karena tidak akan lama lagi kejadian akan berkebalikan. Maka segeralah Anda alihkan aset Anda pindah. Anda trading di futures market, Anda bisa trading gold futures, oil futures, Anda bisa trading currency, indeks saham, dan lain-lain. Segera hubungi saya di email di deskripsi video di bawah ini. Saya akan jelasin lebih detail bagi Anda yang belum mengerti tentang trading di futures market. Ya. Dan ingat juga bahwa di kondisi krisis likuiditas nanti, hati-hati. Anda yang sudah trading futures, Anda trading di broker yang tidak berlisensi dengan Bapepti, dengan pemerintah, maka hati-hati karena kejadian yang luar biasa akan terjadi, keringan likuiditas, maka Anda juga akan di-scam. Di-scamnya adalah pada saat Anda withdraw, itu akan sangat sulit sekali. Dan Anda tidak bisa mencari mereka di mana. Anda tidak jelas kantornya. Orang pun tidak Anda kenal. Maka selamat tinggal. Ya. Jadi walaupun Anda sudah merasa profit banyak, pada saat Anda withdraw, Anda tidak bisa, Anda akan tidak dilayani. Maka uang Anda akan hangus. Maka hati-hati, ya. Yang bijak, carilah broker izin Bapepti. Oke? Itu yang bisa saya sarankan kepada Anda, karena kondisi makin hari makin sulit. Banyak sekali penipuan-penipuan di industri keuangan. Ingat itu, kripto itu sudah banyak. Ya, ingat itu. Sukses untuk Anda.